Bunga Indriani. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun kalian semua berada. Oke, di kesempatan kali ini aku mau buat video ya guys ya, video tentang info-info terkait persiapan mudik lebaran. Karena banyak yang bertanya di kolom komentar YouTube aku tuh bukan persiapan sih, banyak pertanyaan ya mengenai Pelabuhan Merak Banten. Contohnya kayak apa betul dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan untuk pemudik sepeda motor, untuk ramenya tuh mulai hari berapa gitu, Hamin berapa, sama masih pakai antigen atau enggak, dan banyak hal lagi. Nah, di sini aku mau membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua ya, dan ini juga info juga sih buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya teman-teman, bahkan yang mau nyebrang di saat persiapan mudik nanti ya. Nah, yang pertama tuh aku sambil lihat HP ya teman-teman, karena aku banyak pertanyaannya aku juga lupa ya. Info yang pertama seperti yang udah aku buat video kemarin. Info pertama itu pemudik sepeda motor dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Nah, jadi untuk Pelabuhan Merak Banten itu tidak melayani pemudik sepeda motor ya teman-teman ya. Jadi untuk pemudik sepeda motor itu dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan teman-teman. Di situ ada dua opsi. Bisa memilih dari Pelabuhan Ciwandan Bakau sama Pelabuhan Ciwandan Panjang gitu ya. Tapi kalau misalnya yang mau ke Pelabuhan Ciwandan Bakau itu bisa milih di situ ketika memesan di tiketnya ya. Nah, untuk memesan tiketnya tuh di mana sih Kak? Gimana? Ada pertanyaan tuh banyak gitu kan. Itu nanti sama pemesanan tiketnya di aplikasi Verizi. Jadi aku kemarin ngeliat di grup itu ya teman-teman ya. Memang untuk sekarang belum tersedia. Jadi dari pihak IT-nya masih mempersiapkan untuk opsi Ciwandan Bakau dan opsi Ciwandan Panjang. Kenapa dialihkan ke Ciwandan Panjang di Pelabuhan Ciwandan gitu ya? Jadi infonya untuk mengurangi kemacetan yang ada di Pelabuhan Merak. Jadi infonya tuh seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk perjalanan kalau Ciwandan Bakahuni sama sekitar 2 jam sampai 3 jam, dan untuk perjalanan Ciwandan Panjang itu sekitar 5 sampai 6 jam. Infonya seperti itu ya teman-teman. Itu info pertama mengenai pemudik sepeda motor yang tidak dioperasikan di Pelabuhan Merak Banten, jadi dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan itu teman-teman ya. Dan itu memang sudah pasti sih karena edarannya sudah keluar ya teman-teman ya. Terus untuk pembelian tiket itu di mana sih Kak? Banyak yang bertanya seperti itu. Jadi banyak yang bertanya di kolom komentar, untuk pembelian tiket di mana? Untuk pembelian tiket sama ya teman-teman ya, masih di aplikasi Verizi. Tuh, belinya di situ ya teman-teman ya. Atau kalau nggak mau di aplikasi Verizi, teman-teman bisa beli di Indomaret atau Alfamaret terdekat. Situ bisa beli dari jauh-jauh hari sih ya teman-teman ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya, apakah di Pelabuhan Merak masih menyediakan tiket atau tiket offline gitu kan? Jadi aku bantu jawab ya teman-teman. Di sini Pelabuhan Merak sudah tidak menyediakan tiket secara offline. Jadi kadang ada yang bertanya, Kak bisa nggak beli tiketnya di loketnya gitu kan? Nggak bisa ya teman-teman ya, beli tiketnya itu sebelum masuk pelabuhan. Jadi ketika sudah masuk pelabuhan, teman-teman tinggal boarding aja si tiket itu tadi untuk masuk ke kapalnya gitu teman-teman. Tinggal dicetaknya aja ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, banyak yang bertanya, Kak untuk harga tiket pas lebaran nanti naik atau enggak sih gitu kan? Untuk sementara info tidak ada harga kenaikan tiket saat lebaran. Jadi harga tiket itu normal. Biasanya harga tiket itu naik itu ketika kayak ada BBM naik ya teman-teman ya. Nah, di situ baru harga tiket juga naik. Kalau untuk hari-hari lebaran yang seperti yang sudah-sudah di tahun-tahun yang sebelumnya di Pelabuhan Merak ini, untuk kapal ferinya itu tidak ada kenaikan harga tiket sih teman-teman ya. Normal-normal aja gitu kan. Dan yang belum tahu untuk harga tiketnya berapa sih, mulai dari pejalan kaki sampai kendaraan, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya gitu kan harga-harga daftar harganya.
teman-teman bisa cek di video YouTube aku yang sebelumnya, nanti aku cantumin linknya ya di bio. Di situ aku udah pernah buat video mengenai info harga tiket pelabuhan Merak Bakahuni. Itu lengkap dari penumpang pejalan kaki, kendaraan dari golongan golongan satu ada nggak sih bang? Golongan satu apa sih? Golongan 2 ya? Mulai dari golongan 2 ya? Golongan 1. Oh iya, mulai dari golongan 1 ya. Golongan 1 orang ya. Motor ya? Iya, ya lupa lagi. Pokoknya cek aja. Apa? Oh iya. Pokoknya cek aja ya guys ya di channel YouTube aku sebelumnya, nanti aku cantumin linknya di situ. Pokoknya di situ lengkap mulai dari sepeda motor, sepeda, pokoknya semua lengkap. Penumpang di situ lengkap dari eksekutif sama reguler, nanti aku cantumin linknya di situ. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini masih pertanyaannya sering aku temuin ya, Kak, apakah masih pakai antigen nggak sih ketika nyebrang di Pelabuhan Merak? Nah ini jawabannya ya, sekarang tidak perlu pakai antigen lagi ya teman-teman, sekarang sudah bebas. Kalau waktu itu iya, sekarang sudah tidak perlu pakai antigen lagi, jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman yang mau nyebrang. Mungkin masih ada yang belum tahu info ketika mau menyeberang di Pelabuhan Merak Banten atau Bakahuni, kira-kira masih pakai antigen ya? Udah enggak ya teman-teman, di sini sudah tidak ada lagi aturan untuk antigen, sudah tidak berlaku lagi, jadi nggak perlu khawatir ya guys ya. Terus pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan yang sering aku temuin ya, Kak, kalau kendaraan itu harga tiket kendaraan itu apakah sudah include penumpang gitu kan? Contohnya kayak sepeda motor gitu kan, atau mobil gitu ya kan, ketika mau menyeberang di Pelabuhan Merak atau Pelabuhan Bakau gitu kan. Kalau satu mobil itu udah termasuk sama penumpangnya nggak sih, atau penumpangnya beda? Nah, aku mau bantu jawab di sini ya. Jadi untuk kendaraan sepeda motor atau mobil atau yang lainnya, harga tiketnya itu sudah include penumpang ya teman-teman ya. Misalnya harga tiketnya itu untuk sepeda motor itu kan 58.000 di reguler. Nah itu sudah termasuk penumpang, mau penumpang 1 atau penumpang 2 sama seperti itu. Terus untuk mobil pribadi itu di reguler itu sekitar 457 gitu ya kan. Nah itu sudah include penumpang, di dalam mobil ada 1, 2 atau 3, tetap harganya segitu ya teman-teman ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira mulai rame itu Hamin berapa sih Kak gitu kan, Hamin berapa lebaran gitu kan. Mulai rame itu biasanya di Hamin 7 sudah ramai sih teman-teman, tapi belum yang terlalu padat sekali. Tapi kalau untuk tahun kemarin ya, tahun 2022, karena 2 tahun nggak boleh mudik ya karena COVID waktu itu, jadi tahun 2022 kemarin itu sudah padat sih Hamin 7. Dari Hamin 10 juga udah mulai ramai. Padat-padat itu di Hamin 7 itu biasanya teman-teman ya. Hamin 7, Hamin 5 gitu ya teman-teman ya, itu udah rame banget. Terus iya betul itu. Pertanyaan selanjutnya, perjalanan di kapal itu berapa lama sih Kak? Nah ini yang sering aku temui juga pertanyaannya. Di sini aku mau jawab ya. Perjalanannya itu untuk kapal reguler 2 jam perjalanan. Untuk eksekutif itu 1 jam perjalanan. Itu ketika semuanya normal ya, kayak cuaca segala macam itu normal, itu 2 jam perjalanan, tidak ada kendala apapun. Itu perjalanan 2 jam, perjalanannya aja ya dari Bakau ke Merak, mulai dari lepas kapal sampai sandar itu 2 jam itu ya guys ya. Kalau reguler 2 jam, kalau eksekutif 1 jam gitu ya teman-teman. Lama perjalanan di atas kapal itu yang biasanya banyak belum tahu. Ini untuk Pelabuhan Merak Bakau atau Pelabuhan Bakahuni Merak ya, berlaku untuk keduanya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ini tips juga sih ya gitu ya, untuk kalian datang sebelum waktu yang tertera pada tiket gitu, teman-teman. Misalnya teman-teman di tiketnya itu harus check-in
sekitar jam 10 ya datangnya 2 jam sebelum waktu yang ada gitu kan. Jadi teman-teman bisa nggak terlalu terburu-buru gitu ya. Terus nah ini juga nih banyak pertanyaannya, Kak, apabila yang tertera di tiket gitu kan, kita harusnya datangnya jam 10 gitu kan, harusnya kan kita sebelum jam itu kita sudah datang di tempat. Nah kalau misalnya dalam keadaan macet panjang, biasanya kan kalau hari lebaran dari H-5, 4, 3, 2 itu ya teman-teman, itu kan macetnya panjang sekali kan, otomatis nggak bisa dong teman-teman itu datang kayak pas di waktu itu, walaupun kalian sudah berangkat sebelum waktu yang ditentukan gitu kan. Udah waktunya tuh misalnya sudah diperkirakan kan harusnya datang jam 8, kira-kira belum sampai jam 8 itu kan. Nah kira-kira gimana sih Kak tiketnya? Nah, untuk seperti yang tahun kemarin ya teman-teman ya, karena itu kan macetnya panjang banget ya. Jadi ketika macet ini, kalau untuk posisi macet aja ya teman-teman ya, jadi ketika pas macet total, bukan macet total, macet panjang gitu kan, tiket itu masih berlaku kalau misalnya macet panjang. Tapi ya kalau misalnya untuk hari normal gitu kan, teman-teman datang tapi sudah lewat dari waktu yang ada di tiket, ya itu tiketnya hangus gitu teman-teman. Tapi kalau ketika kayak arus mudik dengan situasi yang macet panjang gitu kan, insya Allah tiketnya masih berlaku walaupun sudah lewat dari masanya gitu teman-teman. Ya mungkin apalagi itu aja kali ya info-infonya ya. Apabila ada yang belum mengerti bisa tanya di kolom komentar ya guys ya, bisa tulis aja di sini di kolom komentar, nanti aku pasti bantu jawab teman-teman. Nah mungkin sekian dulu ya teman-teman ya, apabila ada salah-salah yang aku sampaikan ya aku mohon maaf. Sekian dulu video aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.